here. Okay, now hopefully you have gotten the file. I think it's kind of different from the last one. Kayak berbeda dengan kemarin karena kayaknya yang kemarin formatnya agak berantakan dan belum sempat dibetulkan. Jadi kita untuk saat ini membahas yang ini aja. Ada sekitar, let me see, how many question for this one? Ada 15 question ya. Di file tersebut ada kunci jawabannya, but I don't rely on that. Miss tidak tidak mengacu kepada kunci jawaban tersebut. But you can, if you want. Jadi biasanya kan kalau misalnya di soal-soal online seperti ini, si pembuat soal itu akan menyediakan kunci jawabannya, tapi belum tentu apa itu namanya benar, karena beberapa kali Miss mengajar saat seperti ini dan ternyata kunci jawabannya itu tidak sesuai dengan jawaban yang benar gitu. Jadi kayak beberapa kali waktu itu ujian masuk universitas apa gitu juga pernah, muridnya Miss tuh konsul, kenapa kok jawabannya ini salah ya, padahal seharusnya kan jawabannya benar gitu. Terus juga pernah waktu itu kalau nggak salah ujian masuk UGM Yogyakarta juga ada, kedokteran Yogyakarta. Miss pernah punya murid persiapan masuk Universitas Kedokteran Gadjah Mada itu juga beberapa kali mengalami hal yang sama. Jadi kayak dapat kisi-kisi atau semacamnya, terus dia mengerjakan, terus kita bahas soalnya dia menjawab satu jawaban yang benar, tapi di kisi-kisinya tuh beda beda kunci jawabannya. Jadi biasanya memang Miss tidak pernah rely on kunci jawaban yang tersedia. Jadi biasanya memang lebih ke dilihat dari segi teks dan soalnya jawaban yang benar yang mana daripada lihat kunci jawaban. But if you feel like you want to look at the answer key, that's fine. Okay. Sekarang kita ada grammar ya. Jadi kalau biasanya kita ada teks kemudian menjawab beberapa soalnya, hari ini ada beberapa soal grammar fill in the blanks. Contohnya soal nomor 1 ini. Teksnya untuk nomor 1, 2, dan 3. Oke, mungkin overview-nya bisa Miss jelaskan. Teks ini tentang apa? So the present study sought to document the reading and comprehension levels attained by children who were implanted by 5-year-old age. It was hypothesized that the improved speech perception abilities acquired with cochlear implantation would promote phonological coding skill. Number 1, apa kira-kira yang bisa completes the blanks in the page? Wait, have I shared the screen? I haven't shared the screen yet. This one. Okay, let me share my screen first. Okay. Jadi nomor 1 ini tentang apa namanya? Pembukaannya ya. Jadi apa? Mencari data tentang bagaimana sih apa ini namanya? Kemampuan berbicara anak usia 5 tahun yang diberi cochlear implantation. Jadi kayak kalau misalnya dia itu bisu dan tuli sejak lahir, diberi bantuan pendengaran yang ditanam itu. Okay, so how do you continue this? I'd like Aura to answer, please. Which option best completes one? A. The findings showed that the hypothesis was accepted. Okay, the findings show that the hypothesis was accepted. Kenapa?
Kenapakah? Kenapa Aura? Karena Karena ini, ini udah bilang hipotesis gitu di awal. Jadi kalimat oke, sebelumnya. oke, alright. So, kenapa kok jawabannya the hypothesis was accepted? Karena dari dua paragraf setelahnya menunjukkan bahwa memang ada perubahan yang menunjukkan bahwa anak-anak yang dites ini menunjukkan perubahan yang signifikan, perubahan yang improvement ya maksudnya ya, bukan perubahan yang jelek gitu. So, I think that what is it? It's accepted. So it's proven that the hypothesis was correct. Okay, let's continue. Number 2. 3 subtests of diagnostic reading assessment batteries, standardized 0 and 1 hearing children, were administered to 181 children between 8 years, 0 month, and 9 year, 11 month of age who had 4 to 6 years of implant experience. Blah, blah, blah. It included a lexical decision task, a RAM task, and the digit spin subtest of the Wechsler Intelligence Scale for Children. Ada 3 subtes dari penilaian reading, diagnostik penilaian reading menggunakan standardized test ya, tes yang sudah distandarisasi dan dilakukan terhadap 181 anak dari usia 8 tahun pas ya, hingga 9 tahun 11 bulan. Yang mereka tuh memiliki 4 sampai 6 tahun. Oh, berarti bukan anak umur 5 tahun ya. Sorry, it was like sudah diimplant selama 5 tahun maksudnya. Sudah hidup dengan alat bantu dengar yang diimplant selama 5 tahun maksudnya. Okay. Dan bla 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 bla. Itu termasuk ada lexical decision task. Lexis itu adalah vocabulary atau kosakata. Rhyme task, rima. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada ABAB itu. Kalau dalam bahasa Inggris, rhyme bentuknya berbeda lagi. Kemudian ada digit spin. Ini termasuk dalam Wechsler Intelligence Scale for Children. Oke, jadi apa yang ada di nomor 2? I think I want Nashwa. Let's go. Nashwa. Which option? Nashwa, are you there? Oh, okay. Which one? Yang E. Is it A? Why? Soalnya di kalimat selanjutnya tuh ada kata-kata task. How many tasks? How many tasks? Berapa tasknya? 3. Okay. So, wait. Yeah. Likewise, the children were obliged to take a reading test and included a lexical. I'm not really sure about the likewise part. I think it's more like consequently the assessment was used to evaluate the reading skill. Jadi lebih ke pilihannya
the assessment, penilaiannya itu digunakan untuk mengetes kemampuan membaca mereka. Nah, it-nya itu refers to the assessment. So, but consequently, the assessment was used to evaluate the reading skill. It included a lexical decision task, a rhyme task, and the digit spin subtest of the Wechsler intelligence scale for children. Because likewise, kayak likewise itu menunjukkan sama halnya dengan seperti itu. So it's like as not obliged ya, tidak berkewajiban, tapi mereka ini dites. Jadi mereka itu bukan berkewajiban gitu. Kalau berkewajiban obliged, itu berarti mereka wajib ngambil. Kalau misalnya nggak ngambil, ada konsekuensi yang harus dihadapi begitu. Dan juga kata sambungnya likewise, the connective sentence is not appropriate to use in this situation. Gitu. Jadi, oh, I'm so sorry, I haven't highlighted this one. I forgot. Yang ini tadi apa tadi? The finding showed ya. Kemudian yang ini consequently the assessment was used to evaluate the reading skills. Karena dia evaluate reading skill, makanya tasknya adalah lexical decision task, rhyme task, and then the digit spin subtask of the Wechsler intelligence scale for children. Oopsie, sorry. It's okay? Nashwa, thank you very much. Lanjut, number 3 ya. Over half of the children scored within the average range for their age compared with the normative data for hearing children. Blah, blah, blah. They were higher nonverbal intelligence, higher family socioeconomic status, and later onset of deafness between birth and 36 months. Jadi, hampir setengah dari anak-anak yang dites, jumlahnya 181 kan, berarti lebih dari berapa ya? 90 anak ya, lebih dari 90 anak. Oh, wait a second. I think I need to move. It's super noisy here. Wait. Okay, sorry. I have moved. Hopefully now it's like no noise this time. Oke, kita lanjutkan. Jadi, tiga subtes lagi. Hampir setengah dari anak-anak tersebut skornya itu rata-rata dengan anak yang pendengarannya itu normal seumuran mereka gitu. Bla bla bla. They were high nonverbal intelligence,
higher family socioeconomic status, and later onset of deafness between birth and 36 months. Jadi, bla 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 apa yang hilang ini, sehingga kalimat setelahnya mereka adalah adanya kecerdasan nonverbal yang lebih tinggi, kemudian lebih tingginya status ekonomi sosial keluarga, dan juga ketulian mereka itu sekitar setelah lahir hingga 36 bulan kelahirannya mereka. Jadi apa itu? Disebut apa itu? Which option best completes 3? I would like to ask Nizat. Nizat, are you there? Let's go, Nizar. Yes. Okay. Yes, Nizar. Number 6. Yang ketiga ini kan ya? Yang apa? Ya, yang mana? Habisnya data for hearing Iya, children ya? betul. Betul. They were higher nonverbal. Which one? Bentar. Kira-kira apa? Kalau higher nonverbal intelligence, higher family socio-economic status, onset of deafness between birth and 36 months. Iya. Apa? Yang Yang A? Iya. Is it A? Yang dites apa? Yang diteskan apa di paragraf kedua nih, Zat? Kemampuan apa yang diteskan? Kemampuan membaca ya? So, coba dicari mana yang ada tulisan readingnya. Oh, berarti si. That's right. Oke, betul. Tapi aspeknya kan ada Kenapa? intelijen, terus higher family Iya. sosial sama Betul. Iya. Oh, iya. Iya. Si. Betul. That's right. So, kemampuan membaca itu, kompetensi membacanya itu ditentukan oleh 3 hal. Yaitu memang mereka dari sananya memiliki kecerdasan nonverbal. Karena mereka bisu tuli kan. Makanya kecerdasan nonverbal ini bawaan itu mempengaruhi reading kompetensinya mereka. Kemudian ada higher family socio-economic status. Kalau mereka dari kalangan menengah ke atas, kira-kira apakah mereka punya kesempatan yang sama dengan orang-orang kalangan menengah ke bawah? Pasti enggak kan? Dan yang terakhir ada pengalaman ini, ketulian antara lahir sampai 36 bulan. Kira-kira mereka lebih bagus adjust yang mana? Anak yang dari lahir itu sudah bisu tuli atau anak yang mengalami kecelakaan atau kena penyakit lah katakanlah di tengah perjalanan hidup mereka terus baru mereka bisu tuli. Nah, ini namanya faktor yang mempengaruhi reading competence mereka. Jadi ketika kita itu melakukan penelitian, ada faktor kenapa kok seseorang ini bisa seperti ini. Misalnya katakanlah meneliti, kenapa sih orang kok bisa pinter bahasa Inggris gitu? Apa sih, dikasih tes nih, kasih tes sama seperti anak-anak ini, katakanlah dikasih tes. Kemudian dari tes itu hasilnya, hasilnya bisa berbeda-beda. Tapi ketika dikategorikan lagi, ternyata ketika ditilik background-nya lagi, nanti akan menemukan pola di situ. Mungkin dia datang dari keluarga yang berada, sehingga orang yang punya status ekonomi menengah ke atas lebih punya banyak kesempatan untuk memfasilitasi anak-anak mereka belajar bahasa Inggris. Contohnya seperti itu misalnya. Jadi anak-anak ini dikelompokkan di satu kategori yang sama. Sama halnya dengan anak-anak bisu tuli ini, mereka ini dikelompokkan ke 3 aspek yang berbeda. Ada anak-anak yang dari bawaannya, dari sananya sudah punya
kecerdasan nonverbal yang lebih tinggi daripada anak-anak lainnya, sehingga dia skornya tinggi. Ada anak-anak yang memang orang tuanya kaya, jadi punya kesempatan untuk menyediakan fasilitas yang lebih banyak daripada anak-anak bisu tuli lainnya. Dan yang terakhir, anak-anak yang memang sudah mengalami kebisuan ini dari lahir hingga usia tertentu. Jadi seperti itu. Alright, so the answer is this one. Alright, jadi bukan hanya the results-nya ya, tapi reading competence-nya. Kalau cuma the results itu tidak spesifik. Padahal teksnya sendiri menunjukkan bahwa ini adalah reading kompetensi, literacy, comprehension levels. Ya kan? Jadi di kalimat pertama, di paragraf pertama, the document, the word reading and comprehension levels attained by children who were implanted by 5 year of age improve speech perception abilities acquired with cochlear implantation would promote phonological coding skill. Siapa tahu kalau keluarganya ini sosioekonomik statusnya tinggi, mereka bisa menyediakan cochlear implant yang lebih bagus daripada keluarga yang biasa-biasa saja. Karena banyak jenisnya kan, ternyata cochlear implant itu tidak hanya satu jenis. Nah, makanya reading kompetensinya bisa dipengaruhi oleh aspek tersebut. Alright, next one. We have a question. What is this? Questionnya 4, 5, 6, 7 ya. 8 juga masih. 9 juga masih. Okay, let's go. Let's take a look at this one. Yeah. The food stimulating a suspicion is on course for inspiring even more wonder from a medical standpoint, as scientists have reported the latest evidence that chili peppers are a heart healthy food with potential to protect against the #1 cause of death in the developed world. The report was part of the 2403rd National Meeting and Exposition of the American Chemical Society. Jadi, makanan yang menstimulasi kecurigaan di makanan utama yang menginspirasi lebih banyak keajaiban dari medical standpoint, dari sudut pandang medis, sebagaimana ilmuwan telah melaporkan adanya penemuan terbaru bahwa chili peppers, cabai, itu sebenarnya sangat menyehatkan untuk jantungnya, menyehatkan jantung dengan potensi melindungi kita dari penyebab nomor 1 kematian di negara-negara maju. Jadi di negara maju penyebab nomor 1 itu serangan jantung, penyebab kematiannya ya, cardiac arrest or heart disease. And then laporan tersebut adalah bagian dari pertemuan nasional ke-243 yang ke-243 dan Exposition of the American Chemical Society. Lagi-lagi tolak ukurnya adalah Amerika. Oke, jadi ini penemuannya ternyata chili pepper, cabai itu menyehatkan ya. Itu adalah intisari utama dari teks ini. The study focused on capsaicin and its fiery hot relatives
a spicy family of substances termed capsaicinoid as the stuff that gives cayennes, jalapenos, habaneros, and other chili peppers their heat. Capsaicin already has an established role in medicine and rub on the skin creams to treat arthritis and certain forms of pain. Past research suggested that spicing food with chilies can lower blood pressure in people with conditions, reduce blood cholesterol, and ease the tendency for dangerous blood clots to form. Jadi yang suka pedas ini adalah berita baik, including for me because I love spicy food very much. We have to be careful. I think maybe it helps with the heart, but it's not good for your stomach. So don't eat them too much. Jadi penelitian ini berfokus kepada capsaicin. Jadi itu adalah zat yang membuat cabai itu pedas. Dan dan apapun zat yang berhubungan dengan capsaicin ya, yang fiery hot itu yang sampai membakar. Jadi term capsaicinosis namanya ya. Jadi capsaicin ini adalah zat yang memberikan cayenne. Cayenne ini bumbunya warnanya merah gitu. Cayenne powder itu biasanya I've never seen that in real life, to be honest, but if I watch like cooking videos, terutama makanan-makanan dari ini ya, dari I think South America, dari makanan-makanan dari South America, dari daerah Meksiko, Argentina, and Chile itu kan biasanya pakai cayenne pepper ya. Jadi daerah South America tuh mirip sekali dengan Asian, banyak makanan pedesnya. Jadi cayenne, terus jalapeno juga dari South America, terus habanero juga dari South America. So karena ini penelitiannya berbasis di Amerika ya, jadi cabai-cabai yang diambil itu dari sana, dari South America. Kalau di Indonesia mungkin cabai rawit itu ya. I don't know, but I have no idea about like which one is spicier. Is it jalapenos or our cabai rawit? I don't know which one is spicier. Okay. Jadi zat yang memberi cayenne, jalapeno, dan habanero itu rasa pedasnya, capsaicin itu sudah punya role tetap di kedokteran ya. Contohnya kalau misalnya kalian tahu krim yang dioles itu yang panas itu buat meredakan nyeri-nyeri atau pegel-pegel itu dari situ capsaicin juga. Kenapa kok bisa panas? Koyo juga tuh pakai capsaicin juga. Kenapa kok bisa panas? Jadi penelitian sebelumnya menemukan bahwa membumbui makanan dengan cabai bisa membuat tekanan darah jadi rendah terhadap orang-orang yang tekanan darahnya tinggi, terus mengurangi kolesterol dalam darah, dan juga meredakan kecenderungan terbentuknya gumpalan-gumpalan darah di dalam tubuh. Wait a second. Lanjut. Our research has reinforced and expanded knowledge about how these substances in chilies work in improving heart health, said Chen Yu Chen, who presented the study. We'll have a clearer and more detailed portrait of their enormous effects on genes and other mechanisms that influence cholesterol and the health of blood vessels. It is among the first research to provide that information. The team found, for instance, that capsaicin and a close chemical relative boost heart health in two ways. They lower cholesterol levels by reducing accumulation of cholesterol
in the body and increasing its breakdown and excretion in the feces. They also block action of a gene that makes arteries contract, restricting the flow of blood to the heart and other organs. The blocking action allows more blood to flow through blood vessels. Jadi, penelitian kami sudah menekankan dan melebarkan pengetahuan tentang bagaimana zat-zat ini, zat-zat di dalam cabai ini bekerja dalam menaikkan atau memperbaiki kesehatan jantung. Heart is jantung ya, not hati. In medical term, heart is your jantung. The one that pumps blood throughout your body, that's what we're talking about. Not, bukan hati. Hati in medical term is liver. Okay. Kata Chen Yuchen yang mempresentasikan hasil penelitian ini. Kami sekarang memiliki gambaran yang lebih jelas dan lebih detail mengenai efek paling dalamnya mereka terhadap genetik dan juga mekanisme lain yang mempengaruhi kolesterol dan kesehatan pembuluh darah. Ini ada di antara penelitian pertama yang menyediakan informasi tersebut. Tim menemukan contohnya bahwa capsaicin dan zat yang serupa itu bisa nge-boost kesehatan jantung dengan dua cara. Mereka membuat level kolesterol itu lebih rendah dengan mengurangi akumulasi kolesterol di dalam tubuh dan menaikkan breakdown dan ekskresinya di feses ya. Jadi kayak mereka itu mengurangi kolesterol di dalam tubuh dan mereka nge-breakdown kolesterol itu lewat feses. Mereka juga menghalangi aksi dari sebuah genetik yang membuat pembuluh darah arteri kita itu berkontraksi. Sehingga kalau pembuluh darah kita berkontraksi itu membuat aliran darah kita terganggu ya, dari jantung ke organ tubuh lain. Aksi blocking ini mempermudah mempermudah peredaran darah di pembuluh-pembuluh darah kita. Jadi karena si capsaicin ini tadi ngeblocking contraction itu, akhirnya peredaran darah kita bisa lebih lancar. We concluded that capsaicinoids were beneficial in improving a range of factors related to heart and blood vessel health, said Chen, a professor of food and nutritional science at the Chinese University of Hong Kong. But we certainly do not recommend that people start consuming chilies to an excess. A good diet is a matter of balance, and remember, chilies are not substitute for the prescription for medication proven to be beneficial. They may be a nice supplement, however, for people who find the hot flavor pleasant. Kami menyimpulkan bahwa capsaicinoid sangat bermanfaat dalam memperbaiki faktor yang berkaitan dengan jantung dan juga pembuluh darah, kesehatan jantung dan pembuluh darah, kata Chen, seorang profesor dari ilmu pengetahuan makanan dan nutrisi di Chinese University of Hong Kong. Tapi kami tidak merekomendasikan orang-orang untuk mengkonsumsi cabai secara berlebih. Karena makanan yang baik adalah makanan yang balance atau seimbang. Dan ingat, cabai tidak untuk mengganti obat yang sudah diresepkan. Hanya itu
salah satu yang bermanfaat aja untuk menurunkan kolesterol. Mereka bisa jadi suplemen makanan yang baik selama orangnya suka dengan rasa pedas. Kalau nggak suka ya jadi tidak menyenangkan. Chen and his colleagues turned to hamsters for the study, animals that serve as stand-ins for humans in research that cannot be performed in people. They gave the hamsters high cholesterol diets, divided them into groups, and supplemented each group's food with either no capsaicinoids. They gave the hamsters high cholesterol diets, divided them into groups, and supplemented each group's food with either no capsaicinoids, the control group, or various amounts of capsaicinoid. The scientists then analyzed the effects. Jadi akhirnya yang dipakai untuk penelitian adalah hamster. Ada dua grup ya, grup control group dan grup ini, grup yang eksperimental grupnya. Jadi yang control group dikasih makanan high cholesterol. Oh, sorry. Dua-duanya dikasih makanan high cholesterol, terus habis itu yang satunya dikasih capsaicinoids, yang satunya nggak dikasih. Terus dianalisa efeknya apa. In addition to reducing total cholesterol levels in the blood, capsaicinoids reduce levels of the so-called bad cholesterol, which deposits into blood vessels, but did not affect levels of so-called good cholesterol. The team found indications that capsaicinoids may reduce the size of deposits that already have formed in blood vessels, narrowing arteries in ways that can lead to heart attacks or stroke. Jadi selain juga mengurangi total kolesterol, level kolesterol dalam darah, capsaicinoids juga mengurangi level kolesterol jahat yang akhirnya menumpuk di pembuluh darah, tapi tidak mempengaruhi level kolesterol baik. Jadi ada dua kolesterol ya. Baru tahu juga di sini. Tim menemukan indikasi adanya bahwa capsaicinoid bisa juga mengurangi penumpukan itu tadi yang sudah ada di dalam darah, yang menyebabkan sempitnya pembuluh darah dan yang bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung. Capsaicinoids also blocked the activity of a gene that produces cyclooxygenase, I don't know how to pronounce it, a substance that makes the muscles around blood vessels tighten. By blocking it, muscles can relax and widen, allowing more blood to flow. Yang terakhir, capsaicinoids juga menghalangi aktivitas sebuah genetis yang memproduksi itu sebuah zat yang membuat otot tubuh kita ini tegang, otot di sekitar pembuluh darah. Dan karena menghalangi itu, otot-ototnya jadi rileks dan bisa pembuluh darah kita lebih rileks juga sehingga peredaran darahnya lancar. I'm so happy with this text ya, until they tried it out on the hamsters. I got upset. Sebenarnya menyenangkan membaca teks ini sampai bagian hamsternya. Kasihan sekali hamsternya. Harus mati karena kolesterol. But like animal cruelty is inevitable in medicine, like in medical world. Sudah tahu pasti kayak kalau mereka menemukan obat atau menemukan penemuan baru itu pasti dicobain ke binatang. Karena tidak bisa dicobakan ke manusia. Because I like animals, so I think it's kind of cruel. But yeah, like mungkin ada prioritasnya juga karena bagi dunia medis tuh hidup manusia atau nyawa manusia lebih berharga daripada nyawa binatang yang dibuat percobaan ini tadi. I don't know about the ethics, but I think
It's kind of disturbing in some ways. I disagree in some parts, but also that's inevitable. So hopefully in the future they can find a better substitute yang tidak harus melukai binatang, tapi juga tidak harus tidak juga harus dicobakan ke manusia langsung gitu kan, because it's gonna be bad if we try it on human and it doesn't work. Alright, let's go after Nizar Shahda. Let's go Shahda in relation to paragraph 2. In relation to paragraph 2, this paragraph 3 inform that a body of knowledge action on using chili peppers described in paragraph 2. Okay. Paragraph 2-nya di sini ya. Okay, capsaicin, expand knowledge. Okay. Clear and read. Okay, yes, I think so. Because di dia tidak ada chili pepper treatment-nya. Lebih ke bagaimana mekanismenya sih. Tadi knowledge of extended and using chili peppers described in paragraph 2. Okay, good. Kemudian number 5. Let's go to Aura. Based on the passage, the relationship between capsaicinoids and artery disorder is analogous with which of the following the drink and thirst. Are you sure? Drink and thirst itu berarti kalau haus obatnya minum, sedangkan capsaicinoids itu bukan obat dari kelainan pembuluh darah, bukan. Tadi ada konklusinya kan di akhir. Which one is it? Drink and thirst. Drink itu obat dari haus, sedangkan capsaicinoids bukan obat dari kelainan pembuluh darah. It's something else. Yang D, that's correct. Supplement and fitness, betul sekali. Jadi suplemen itu kan vitamin ya. Vitamin itu bisa mensupport kebugaran kita. Fitness itu maksudnya kebugaran, kesehatan tubuh kita. Tapi suplemen atau vitamin itu bukan faktor utama, right? Jadi kayak faktor utama kita bugar itu ya karena kita menjaga makan, kita olahraga, itu adalah faktor utama kebugaran kita, not vitamins, not supplements. Sama halnya dengan capsaicinoids, dia adalah suplemen. Jadi kayak ibarat kalau misalnya kita mau menjaga daya tahan tubuh, berarti kita harus minum vitamin C. Kalau kita mau menjaga tekanan darah atau kesehatan pembuluh darah, kita bisa menggunakan capsaicinoid ini sebagai suplemen. But it's not the cure. Ini bukan obat. Kalau orang sudah kena, tadi kan disampaikan oleh Profesor Chen, kalau tidak berarti capsaicinoid ini adalah obat dan harus dikonsumsi secara berlebih atau secara eksesif. Harus tetap meminum obat yang diberikan oleh dokter, tetapi bisa dibarengi dengan mengkonsumsi capsaicinoid ini untuk suplemen. Good job. Next one, we will go to this one, yeah, number 6. Is Nizar again. With reference the capsaicinoids described in the passage, Prof. Chen believed that
Uh, Yang mana? ya. E. E. Research needs to reveal accurately how capsaicinoids work. You sure? Bentar. Pak, kita lihat pernyataan beliau ya. Beneficial nih, tapi kita tidak rekomen orang-orang untuk makan ini secara berlebih. Berarti kira-kira A. Certain animal? Wait. I think like there is no, I think A is like the closest one because I don't think that combination of diets involving capsaicinoids needs further studies. There is no such thing ya. Yang maksudnya Profesor Chen ini sudah mengatakan bahwa capsaicinoids itu bisa diambil sebagai suplemen. So it's already concluded. The chili pepper diet will not be taken directly due to its hot taste. Ya nggak mungkin juga kan orang makan kayak gitu. Maksudnya makan cabai aja gitu. Pasti kan ada side dishnya gitu. And there is no statement that says something like that according to Professor Chen. So it's not either. His research support ACS report in the past about the benefit. Oh, yep. I think this one ya, D. Is that? So penelitiannya itu mensupport laporan ACS. Ini ada di paragraf yang ke-1 ya, karena reportnya menyetujui bahwa chili peppers itu bagus untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. So I think the answer is D. Jadi beliau tuh setuju kalau chili ini memang why can I nggak bisa. Why can't I cannot, nggak bisa di highlight. Okay, I'll try later. The answer is D. His research support ACS report in the past about the benefit of chili peppers. Okay, D. Last one. Miss tanya. Thank you, Nizar. Tanya Syahda. Let's go, Syahda. Which paragraphs? Which of the fish most effectively illustration the power of capsaicin? Yang E. 2, 3, 6. Okay, 2, 3, 6, and 7. Let's see ya. 2. Let's try again this one. Nggak bisa yang tadi, kenapa nggak bisa? The food, okay, the study. Okay, yes. 3, yes. 4, apakah 4 iya? Yeah, no, 4, no. 5, yeah. Oh, okay, good. Betul. 2, 3, 6, and 7. Okay, good job, everyone. Okay, betul ya. Jadi itu tadi capsaicinoids, our discussion about the chili and the stuffs. We still have how many numbers? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
So like there are 8 more number that we can discuss in next week. Okay, thank you very much for coming, everyone. Hopefully there is no question. There is no question for this file. Again, if you find a file atau exercise atau latihan soal yang ada kunci jawabannya, it's best not to 100% rely on them. Nah, berdasarkan pengalaman banyak sekali tryout yang kunci jawabannya tuh sangat berbeda dengan jawaban aslinya, kayak meleset gitu. So, I think you need to rely on your critical thinking. Jadi ketika ada teks, lebih baik dianalisa, dan kalian harus percaya kepada analisa dan logika kalian. Seperti itu, daripada kunci jawabannya. But I don't know, again, it's also the matter of luck. So just pray a lot. Untuk hal seperti ini, harus banyak berdoa juga supaya apa yang kalian mau bisa tercapai. Semoga semuanya di sini bisa masuk ke universitas yang memang diinginkan. Alright, thank you very much for coming, everyone. See you next week. Bye-bye.